Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like memberikan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwa kita masih memiliki peluang yang cukup bagus untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 melalui zona Asia, melalui kualifikasi Piala Dunia di round 4 ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang kita tunggu, di mana tanggal 17 Juli 2025 adalah hasil drawing untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia ini digelar. Ya, seperti yang kita ketahui juga Sobat Jazz, sudah ada 6 negara yang lolos. Dan di sini kita lihat hasilnya adalah di mana di grup A. Ini sudah ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Dan di grup B sudah ada Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia. Ya Sobat Jazz, kita ada di grup B. Kita akan bertemu dengan Arab Saudi dan juga Irak. Ya, kita tahu bahwa kedua negara ini memiliki ranking FIFA jauh di atas kita, akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk dunia sepak bola. Kalau kita bisa, waktu kemarin kita sempat mengalahkan Arab Saudi, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa mengalahkan timnas Irak. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa memberikan sesuatu yang baik, yang pastinya sebuah hasil yang selalu ingin kita banggakan. Ya, seperti yang banyak beredar Sobat Jazz, bahwa saya lebih setuju di mana di grup B ini ada Irak daripada Qatar, karena banyaknya berita yang di luar mengatakan bahwa timnas Irak saat ini sedang underperform, jadi performanya sedang agak menurun. Tapi siapapun itu lawannya Sobat Jazz, sekali lagi jangan kita meremehkan lawan kita, dan kita tetap harus bermain sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan yang pasti bertanggung jawab pada posisi masing-masing. Jadi kita nggak boleh meremehkan lawan, walaupun banyak desas-desus yang mengatakan bahwa negara A ini, negara B ini, negara C ini sedang dalam performa yang menurun. Nah, tetapi kita tidak boleh meremehkan lawan. Dan juga satu keuntungan kita Sobat Jazz, di mana kita tidak satu grup dengan timnas Qatar, karena seperti yang kita ketahui Sobat Jazz, kita semua ketahui dan juga bahkan dunia sempat menyoroti, di mana timnas Qatar sempat ada indikasi bermain curang atau bermain kotor. Jadi ya syukur alhamdulillah kita dilindungi dari timnas Qatar. Ya, dan kali ini kita harus fokus pada grup B ini, di mana kita harus memperoleh poin yang baik Sobat Jazz. Kalau bisa kita bisa memperoleh poin di setiap pertandingan yang ada. Ya, kita lihat di sini Sobat Jazz, dilansir dari skor Indonesia, drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 terlaksana di Kuala Lumpur, Kamis 17 Juli 2025 siang WIB. Hasil pengundian grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Sedangkan untuk grup B adalah Arab, Irak, dan juga Indonesia. Qatar dan Arab Saudi akan jadi tuan rumah. Dua tim teratas masing-masing grup lolos ke Piala Dunia. 3 laga putaran keempat ini akan terlaksana pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Dua runner up akan bertanding pada November 2025. Pemenangnya menjadi playoff antar benua. Ya, Sobat Jazz, kita lihat di sini ada pernyataan resmi dari Pak Erick Thohir. Ya, kita lihat Pak Erick Thohir juga sudah memposting grup B Saudi Arabia, Irak, dan juga Indonesia. Dan di sini kita lihat caption dari Pak Erick Thohir sendiri. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi, Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan bertanding pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih bisa terbang lebih tinggi. Ya, kita lihat di sini komentar-komentar dari para netizen di ruang Pak Erick Thohir, di mana di sini disebutkan bahwa Bapak mendingan out kalau sampai kita kalah lawan Arab. Gimana? Apakah kalian setuju Sobat Jazz kalau Pak Erick harus keluar kalau sampai nanti kita kalah lawan Arab Saudi? Silahkan tulis di kolom komentar.
Di sini kita lihat lagi, ya banyak yang memberikan dukungan. Bismillah, Oktober umroh, bonus nonton timnas lolos World Cup, amin. Ya, dan kemudian ada juga yang komentar, yuk bisa yuk lolos Pildun. Dan yang pasti semuanya rata-rata masih optimis bahwa timnas Indonesia mampu merebut tiket untuk menuju Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Dan di sini kita lihat di sini dari Raditya _Anggrian, turunin ekspektasi, latihan yang serius, main yang maksimal, itu aja Pak titik pesannya. Wah ya benar banget ya, karena bagaimanapun walaupun banyak desas-desus seperti yang saya bilang tadi, di mana timnas Irak sedang mengalami underperform, lagi-lagi itu tidak boleh menjadi acuan kita. Kita tidak boleh meremehkan lawan, akan tetapi kita harus menunjukkan kualitas kita yang terbaik. Yang pasti saya berharap setiap pemain memiliki semangat yang sama dan juga pastinya bertanggung jawab pada posisinya masing-masing. Jadi tidak boleh keluar dari tanggung jawab ketika berada di lapangan. Di kerjasama itu diperlukan, dan yang pasti chemistry harus terbangun cukup baik. Karena kalau kita lihat Sobat Jazz, bahwa berita yang tidak mengenakan terjadi pada Ole Romani yang kemungkinan besar agak sulit untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Tapi kita doakan semoga Ole Romani segera pulih agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia, karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan Ole Romani di bagian depan nanti. Ya, kita doakan semoga Ole cepat pulih dan bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober nanti. Kita doakan semoga pemulihannya lebih cepat, lebih baik ya, Sobat Jazz. Di sini kita lihat juga skema. Kita lihat di sini dari Lintas Garuda. Dilansir dari Lintas Garuda, skemanya ini adalah skema yang akan diikuti timnas Indonesia di round 4, lanjut round 5 bila tidak lolos di round 4. Kita harus optimis dulu, lolos round 4, amin. Berpikir positif, maka hasilnya pun positif ya, setuju sekali. Kita lihat di sini skemanya Sobat Jazz di zona Asia, di mana kita sudah ada di, kemarin kita sudah melewati round 3 dan kita lolos sebagai 4 besar, dan kali ini kita masih bertanding di round 4, di mana juara grup jika menang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi jika kita jadi runner up, kita masih memiliki peluang untuk menuju babak kualifikasi Piala Dunia round 5. Akan tetapi jika kita menjadi juru kunci, maka asa dan mimpi kita untuk menuju Piala Dunia harus kita tunda dulu Sobat Jazz. Kita tunggu untuk Piala Dunia selanjutnya. Ya, kita bisa lihat di sini skemanya Sobat Jazz. Dan apakah kalian optimis dengan keadaan timnas Indonesia saat ini di bawah pemimpinan kepelatihan dari Patrick Kluivert? Silahkan tulis di kolom komentar, apakah kalian yakin optimis bahwa kita mampu menaklukkan grup B untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke Sobat Jazz, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya komentar atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian optimis bahwa tiket menuju Piala Dunia melalui jalur kualifikasi Piala Dunia round 4 ini masih milik Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Optimiskah kalian? Optimis dong. Adalah menyangkut salah satu penggawa kita, yaitu Ole Romani, yang mengalami cedera cukup serius saat melakoni laga Piala Presiden 2025. Ya, kita lihat di sini Sobat Jazz berita dari Garuda ID, di mana cedera Ole Romani cukup parah. Hal ini dikatakan langsung oleh pelatihnya. Ya, kita lihat update saat ini cedera Ole Romani cukup parah dan terancam absen di round 4. Ini sangat merugikan timnas Indonesia, padahal ini hanyalah laga pramusim. Tetapi siapa sangka efeknya seperti ini. Ya, sangat disayangkan sekali ya Sobat Jazz, kejadian ini terjadi, dan dimana
Ole Romani yang menjadi korbannya. Ya, kita doakan semoga Ole Romani segera sembuh. Dan kita lihat updatean terbaru tadi Sobat Yes, di mana ini dilansir dari blankon.football. Hasil konsultasi dengan tim medis, Ole Romani perlu naik meja operasi. Sobat Yes, ini ada breaking news yang kurang mengenakan untuk kita semua pastinya, dimana berdasarkan hasil diskusi antara tim medis Osport dan juga timnas, Ole Romani perlu naik ke meja operasi. Operasi akan dilakukan Kamis besok. Sobat Yes, ayo kita doakan semoga operasinya berjalan lancar agar Ole bisa segera pulih dan pastinya bisa segera bergabung dengan klub dan juga timnas Indonesia. Dan kita doakan semoga karir Ole Romani semoga tetap dan selalu baik-baik saja. Ya, untuk itu Sobat Yes, ini adalah rangkuman yang kami buat. Mungkin ada sebagian Sobat Yes yang ketinggalan berita ini, yang tidak menyaksikan laga Piala Presiden kemarin. Di sini sudah saya buat rangkumannya, di mana hal ini, cederanya Ole Romani terjadi pada 10 Juli 2025 saat pertandingan antara Osport melawan Arema di laga Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Ole Romani mendapatkan tackle keras dari salah satu pemain Arema dan harus ditanduk 2 lapangan. Ia sempat mencetak gol di menit ke-9, tetapi cedera terjadi di menit 16-17 saat engkel kakinya terinjak pemain dari Arema. Ya Sobat Yes, kalau kalian melihat FYP yang ada di sosial media ataupun kalian melihat langsung pertandingan laga Arema melawan Osport ini, dimana ketika terjadi tackle keras itu, kita lihat dimana Ole Romani benar-benar merasa kesakitan dan sampai terguling-guling ya Sobat Yes untuk menahan rasa sakitnya, dan itu pasti sakit banget. Dan kita doakan semoga segera pulih Ole. Ayo Bang Ole. Kita lanjutkan Sobat Yes rangkumannya, di mana Oxford sempat memulangkan Ole Romani ke Inggris sebelum final, dan pelatih menekankan bahwa ini berita buruk untuk klub maupun timnas Indonesia. Absennya mungkin berlanjut jelang laga kualifikasi Piala Dunia round 4 di September nanti. Sobat Yes, dan ini adalah dampaknya ya. Dampak yang terjadi setelah terjadinya cedera dari salah satu bintang timnas Indonesia, di mana kita lihat Arema memberikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Namun netizen bahkan Ole Romani menyebut keputusan wasit hanya kartu kuning adalah sebuah komedi. Menurut kalian bagaimana Sobat Yes? Apakah pertandingan waktu Osport melawan Arema dan Ole Romani mendapatkan tackle yang cukup keras itu dan wasit hanya memberikan kartu kuning itu, apakah itu keputusan yang sudah sangat tepat menurut kalian atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kita lihat banyak sekali dukungan positif mengalir dari pemain timnas Indonesia dan fans di media sosial untuk semangat pemulihan Ole Romani. Ya, kita lihat di sini Sobat Yes bahwa jenis cederanya dari Ole Romani adalah engkel kanan terinjak, diperkirakan cukup serius, dan juga untuk durasi absen minimal beberapa minggu. Namun diragukan untuk laga timnas nanti. Dan juga akibatnya ini absennya Ole ini dianggap kerugian besar bagi Osport dan juga pastinya timnas Indonesia. Dan juga untuk kerugian yang didapat adalah mempengaruhi persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Dan langkah selanjutnya kita berharap mendapatkan penanganan medisnya sangat tepat, cepat, dan pastinya segera pulih Sobat Yes. Yang pasti cederanya Ole Romani bintang timnas Indonesia ini benar-benar sangat membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, pastinya pecinta timnas Indonesia, merasa geram pastinya dengan kejadian yang menimpa Ole Romani yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi tidak bisa kita hindarkan akhirnya terjadi. Ya Sobat Yes, dengan keadaan Ole Romani seperti ini, apakah kalian yakin bahwa Ole Romani
100% pulih ketika nanti timnas Indonesia melakoni laga kualifikasi Piala Dunia round 4? Apakah kalian termasuk tim yang optimis bahwa oleh pulih dan kita masih sangat berpeluang besar untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026? Apakah kalian termasuk tim A, tim yang percaya dan optimis bahwa Ole bisa sembuh dan kita masih berpeluang cukup besar untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi Piala Dunia round 4? Atau kalian adalah tim B, tim yang pesimis bahwa Ole Romani tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dikarenakan cederanya masih belum pulih total, sehingga ini bisa menghambat timnas Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 untuk jalur kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Ya, apakah kalian termasuk yang A, tim A atau tim B? Kalau saya masih optimis bahwa Ole Romani akan segera sembuh dan peluang besar masih ada untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, kita harus jadi generasi yang optimis. Walaupun mungkin nanti ada sebagian orang juga yang pasti sudah hopeless atau sudah pesimis sekali bahwa tidak adanya Ole Romani, maka jalan menuju Piala Dunia round 4 agak sedikit tersendat dan kemungkinan akan lebih sulit. Ya, kalian termasuk yang mana Sobat Yes, tim A atau tim B? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya Sobat Yes, untuk berita kita selanjutnya, di mana kita lihat di sini bahwa untuk klasemen sementara grup A untuk ASEAN U23, timnas Indonesia di grup A masih memegang posisi teratas. Indonesia memperoleh 3 poin setelah berhasil mengalahkan timnas Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0, di mana 6 gol ini dicetak oleh Raven. Dan juga kita lihat di klasmen posisi kedua ada Filipina, Sobat Yes, dan kemudian ada Malaysia, dan juga yang keempat ada Brunei Darussalam. Ya Sobat Yes, kita doakan semoga untuk U23 ini bisa memberikan prestasi yang baik, yang luar biasa, dan pasti yang membanggakan kita semua, karena mereka adalah pahlawan kita yang sedang membawa dan mencoba mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Karena masih ada 2 pertandingan lagi untuk di grup A ini, kita masih bisa menyaksikan langsung pertandingan. Kita lihat di sini Sobat Yes, di mana jadwalnya, yaitu di hari Jumat itu ada pertandingan antara Filipina melawan Indonesia pada Jumat 18 Juli jam 7 ya 19.00 WIB. Dan kemudian Sobat Yes, untuk selanjutnya adalah Indonesia melawan Malaysia. Ya, kita udah nggak sabar ya Sobat Yes, karena ini pertandingan yang udah lama banget kita nanti juga, karena udah lama banget kita nggak melakukan pertandingan klasiko versi ASEAN U23. Kita lihat di sini Sobat Yes, di mana Indonesia akan bertemu dengan rival besar kita, yaitu Malaysia. Dan bagi kalian yang ingin nonton langsung Sobat Yes, pastikan kalian harus punya Garuda ID. Daftar dulu, bagi yang belum memiliki Garuda ID segera daftar. Sekali lagi U23 semoga bisa memperoleh prestasi yang baik untuk bangsa Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas U23 dan juga pastinya untuk kesembuhan dan kepulihan dari Ole Romani, salah satu bintang dari timnas Indonesia. Semoga segera sembuh dan bisa melakoni laga-laga besar, laga-laga krusial saat timnas Indonesia akan melakoni kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semuanya Sobat Yes. Kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.